Persepuluhan memang sekarang ini menjadi bukan lagi bahan diskusi tapi sudah bahan perdebatan. Karena sering juga Pak, orang berkata kan perbulan itu Taurat, sekarang sudah anugerah katanya begitu. Para rasul nggak pernah mengatakan itu secara spesifik. Sebenarnya bukan Taurat ya. Sebelum Taurat ada persepuluhan sudah ada. Saya kira ini orang istilah sekarang gagal paham menurut saya. Bahwa perjanjian baru bukanlah pengulangan-pengulangan dari perjanjian lama. Kalau nggak bayar perpuluhan nanti kamu akan dikutuk. Api Pantekosta menyala bersama. Holy Persepuluhan adalah 10% dari hasil pendapatan yang akan kita terimanya setiap bulan yang akan kita berikan kepada pihak gereja. Kalau menurut saya itu persepuluhan itu juga hal yang kita berikan kepada Tuhan sesuai dengan keikhlasan hati kita. Kita akan berikan persepuluhan itu tidak ditentukan periodenya. Kalau misalnya kita ada dapat rezeki, ya wajiblah kita berikan 10% dari hasil rezeki kita tadi itu ke pihak gereja. Dan penghasilan kita setiap bulannya wajib kita berikan. Tidak, menurut saya tidak ada kapannya, itu kerelaan hati saja. Apabila hatimu ikhlas, damai, senang, ya berikan aja yang terbaik untuk Tuhan. Seharusnya wajib, sebab supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Dan Tuhan berkata, sebab ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepadamu sampai berkelimpahan. Menurut saya sih wajib, tapi ada juga sih bagi orang yang mungkin kurang dalam mampu dengan mampu, ya itu tergantung pergerakan hatinya. Kalau menurut saya sih wajib. Haleluya. Salam Holy Lovers. Saya senang bersama-sama Anda sekalian pada sore hari ini. Kita akan masuk di dalam acara talk show hari ini. Dan kali ini saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Elim Simamora. Puji Tuhan, selamat sore. Beliau ini adalah seorang gembala sidang GPDI Imam Rajani di Kota Medan, dan juga dia adalah ketua atau rektor STI Medan. Dan tidak kalah bahwa beliau ini juga adalah sekretaris atau wakil sekretaris Majelis Pusat. Sekretaris Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia. Nah, kita akan membahas kali ini tentang persepuluhan yang akhir-akhir ini sering menjadi kontroversi. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Dan ini yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Halo Pak, Ya. apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Senang sekali rasanya Bapak bisa hadir bersama kita kali ini. Ada beberapa pertanyaan dari netizen yang sudah kita kumpulkan untuk kita diskusikan hari ini seputar persepuluhan. Oke, nah yang pertama, sebagai pendahuluan mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu secara singkat etimologi dari persepuluhan itu sendiri. Baik, makasih Bapak Pendeta Oloan. Ya. Ya, senang bisa bersama-sama dengan Holy Channel hari ini. Persepuluhan memang sekarang ini menjadi bukan lagi bahan diskusi tapi sudah bahan perdebatan. Ya. Kenapa saya katakan saya membedakan antara bahan diskusi dan bahan perdebatan? Kalau bahan diskusi kan mencari titik temu,
untuk merumuskan sesuatu. Perdebatan adalah mempersoalkan pendapat si A, pendapat si B dan sebagainya. Jadi perdebatan yang tidak akan pernah menghasilkan sebuah kesimpulan. Bicara persepuluhan, memang ini dekat dengan doktrin gereja atau istilah gerejawi yang tidak dikenal di dunia lain, persepuluhan ini. Sehingga kalau cek juga di Facebook, di Google dan sebagainya, itu selalu persepuluhan dikaitkan dengan gerejawi. Kalau ditanya apa sih arti persepuluhan, secara etimologi persepuluhan itu 1/10 atau 10%. Itu aja. Jadi 10% atau 1/10. Atau kalau dalam bahasa Alkitab itu di dalam Kejadian pasal 28 ayat 22 dikatakan begini. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi dari situlah sebenarnya akhirnya kita mengenal istilah persepuluhan. Di Alkitab menggunakan bahasa persepuluhan, tetapi di gereja kita terbiasa menggunakan kata perpuluhan. Tapi sebenarnya maknanya itu sama. Jadi itu kira-kira kalau kita bicara perpuluhan, etimologinya itu adalah salah satu bagian dari doktrin Kristen atau doktrin gereja yang terkait dengan persembahan, yang artinya memberi 1/10 kepada Tuhan. Demikian, Pak Uluan. Baik Pak. Nah berikutnya Pak, apakah persepuluhan itu wajib? Karena di luar sana banyak sekali pernyataan-pernyataan yang membingungkan banyak jemaat. Ada yang mengatakan, itu kan tidak wajib, persepuluhan itu hanya ada di perjanjian lama, sementara di perjanjian baru hanya sedikit, dan para rasul nggak pernah mengatakan itu secara spesifik. Bahkan tulisan Paulus pada Roma 12 nggak persepuluhan, tapi mempersembahkan seluruh tubuh. Nah, bagaimana ini Pak? Ya, memang menarik. Saya coba mencermati sebenarnya perdebatan-perdebatan yang ada di media sosial, di YouTube dan sebagainya, termasuk orang-orang yang mengangkat atau menjadikan sebagai sebuah persoalan. Saya tidak melihat ini pada apa yang dia katakan, tapi pada motif. Tetapi saya tidak mau terjebak dalam polemik itu untuk apa motif dibalik pernyataan-pernyataan. Tapi saya ingin memulai dengan mengutip beberapa ayat di Alkitab. Kalaupun dikatakan di Perjanjian Baru tidak ada penegasan tentang persepuluhan, yang pertama perlu kita pahami adalah bahwa Perjanjian Baru bukanlah pengulangan-pengulangan dari Perjanjian Lama. Artinya banyak hal di Perjanjian Lama yang tidak jadi masalah itu tidak perlu dilakukan penegasan ulang. Dalam tidak harus ulang-ulang gitu tidak Pak, ya? perlu, karena memang tidak ada persoalan. Coba lihat, apakah pernah di dalam Alkitab Perjanjian Baru dipersoalkan masalah persepuluhan? Apakah pernah Yesus ditanya masalah persepuluhan? Kan tidak. Yesus ditanya masalah perceraian dan sebagainya. Nah, tetapi ya saya juga nggak mengerti kenapa sekarang jadi persoalan. Saya izinkan saya mengutip Pak Uluan beberapa ayat. Saya coba mulai dari Matius 22. Di Matius 22 di sana kalau kita baca mulai ayat 15 sampai 22 di sana kan judul perikopnya tentang membayar pajak kepada kaisar. Nah, ini awalnya adalah ketika Yesus coba dijebak itu masalah uang, masalah pajak. Jadi ketika Yesus ditanya, "Boleh apakah kita harus bayar pajak?" Kemudian Yesus katakan, "Coba kasih aku mata uang." Setelah diberikan mata uang, dia tanya, "Gambar siapa di sini?" "Gambar kaisar." Kemudian Yesus mengatakan pada ayat 21, pada ayat berikutnya dikatakan, "Kalau begitu berikan pada kaisar apa yang kaisar punya." Dan 21 jawab mereka, "Gambar itu tulisan kaisar." Lalu kata Yesus pada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Nah, dari sini saya coba memahami begini. Berarti Tuhan Yesus mengatakan milik Allah, milik pemerintah, milik pemerintah. Artinya apa? Ini kan bicara masalah uang. Apa yang dianggap milik Allah? Ini kan bicara uang. Jadi agak tidak fair kalau kita katakan berikan kepada Allah itu hanya tubuh kita, tapi uang kepada pemerintah. Saya pikir nggak fair juga. Nah, kemudian saya mungkin akan ambil berapa ayat ini Pak Luan. Di dalam Matius pasal 23, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dengan mengatakan begini, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Kalimat terakhir menarik, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah di sini kan Yesus mulai membandingkan antara persepuluhan dengan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Itu di sisi yang lain. Ya. Jadi Yesus kan tidak mengabaikan persepuluhan di sini, bahkan menegaskan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu itu apa? Perpuluhan. Tetapi yang lain belas kasihan jangan diabaikan. Ya, Jadi ya, Pak. jadi tidak harus Yesus katakan, maka saudara bayarlah persepuluhan. Ya memang nggak ada ayatnya begitu. Yesus nggak pernah berkata begitu, para rasul nggak pernah berkata begitu. Karena memang nggak ada persoalan. Orang-orang dulu bahkan dia lebih mudah memberi persepuluhan daripada yang lain, mengabaikan belas kasihan dan sebagainya. Kalau sekarang kan dibalik, persepuluhan nggak dibayar, tapi belas kasihannya kuat, membantu orang miskin dan sebagainya. Persepuluhan terabaikan. Karena sering juga Pak, orang berkata kan perpuluhan itu Taurat, sekarang sudah anugerah katanya begitu. Nah, Sebenarnya bukan Taurat ya. Sebelum Taurat ada persepuluhan sudah ada. Saya kira ini orang istilah sekarang gagal paham menurut saya. Persepuluhan pertama kali itu diberikan siapa? Abraham. Baca dalam Kejadian pasal 14. Dalam Kejadian pasal 14, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Perhatikan ayat 20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhnya ke tangan lalu Abraham, memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, Abraham itu pakai zaman Taurat? Enggak. Taurat itu kan dimulai pada 1500 tahun sebelum Masehi. Abraham ini sekitar 2000 tahun, berarti 500 tahun sebelumnya Abraham sudah melakukan itu. Begitu juga cucunya yang bernama Yakub. Kalau baca di pasal 28 kitab Kejadian, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini komitmen Yakub. Dia tidak katakan seperti kakekku Abraham, maka aku juga akan memberi. Tapi enggak. Tapi ini komitmen Yakub yang mengatakan apa? 1/10 dari segala yang aku dapat daripada engkau, aku berikan kepadamu Tuhan. Nah, kemudian menarik juga, dalam Ibrani pasal 7, ini dikutip peristiwa antara Abram dan Melkisedek. Kenapa itu dikutip? Berarti perjanjian baru menurut saya meneguhkan itu, karena dia mengambil contoh itu. Misalkan lihat Ibrani pasal 7, saya akan baca di ayat yang pertama ya, supaya kita paham. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan seterusnya tadi jelas, tapi saya lompat ke ayat yang ke-6. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abram dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memungut dari Abram, Melkisedek. Nah ini dikutip oleh penulis Ibrani Perjanjian Baru. Untuk apa dikutip ini kalau memang tidak ada hubungan dengan perpuluhan itu yang harus juga dilakukan? Jadi sekali lagi, kalau dikatakan di Alkitab Perjanjian Baru tidak ada, menurut saya berlebihan. Nah, kemudian pertanyaan tadi yang Bapak katakan, bukankah dikatakan seluruh tubuh? Saya justru bertanya, kalau perpuluhan dia berat, gimana seluruh tubuh diberikan? Bagi saya aneh. Seluruh tubuh aku berikan, perpuluhan dia berat. Itu agak kontroversi. Ya itu dia. Jadi ini kan sok-sokan kata orang Medan. Sok-sokan. Seluruh tubuh aku berikan, perpuluhan enggak. Jadi seolah-olah itu alasan untuk menyingkir sebenarnya ya. Ya itu yang saya bilang, ada motif-motif di balik itu. Motif-motif kenapa orang akhirnya bilang begini, bilang begitu gitu.
Jadi menurut saya sih dalil-dalil yang dibangun juga kan itu mana ada ayatnya, sama kan dilarang merokok. Ada ayatnya dalam kitab nggak? Nggak ada. Nah itu kan nggak ada, dilarang merokok. Akhirnya orang katakan kalau mau cari itu yang pertama di pom bensin, ruang ber-AC, itu dapat. Jadi saya kira kalau secara vulgar mengatakan bayarlah persepuluhanmu, itu memang nggak dicatat dalam Perjanjian Baru, tetapi setidaknya beberapa ayat yang saya kutip tadi itu kan sudah mewakili itu semua. Begitu Pak Uluan. Baik Pak. Nah kemudian Pak, kalau begitu kapan perpuluhan itu harus diberikan? Ya kan? Apakah setiap bulan atau ada waktu-waktu tertentu dalam memberikan persepuluhan gitu? Baik. Kalau kita kembali ke Alkitab, Abraham itu kan memberi persepuluhan ketika dia mengambil jarahan, istilah zaman dulu ya. Kemudian dikatakan 1/10 ku kasih pada Melkisedek. Kalau Yakub pakai istilah dari segala yang kudapati dari Tuhan, ku beri 1/10. Kemudian di zaman Israel, zaman Taurat, mereka kan bekerja sebagai petani atau peternak. Jadi biasanya setiap panen mereka berikan 1/10. Begitu juga setiap ternak mereka melahirkan, diambil 1/10 berikan pada Tuhan. Nah itu konteks masa lalu, karena memang terkait dengan kehidupan masa lalu. Kalau masa sekarang, kalau yang gaji bulanan, ya setiap sekali sebulan. Kalau penghasilannya harian, ya setiap hari. Kalau penghasilan mingguan, setiap minggu. Kalau dia pengusaha yang menghitungnya mungkin tahunan, ya per tahun nggak ada masalah. Tetapi kan biasanya juga dia dapat gaji bulanan kan? Ya bulanan kasih lagi, tahunan kasih lagi. Jadi kalau ditanya, ya bila perlu, ya kalau bila perlu, misalnya kalau satu hari kita punya 4 sumber, 4 penghasilan, ya berarti 4 kali dalam sehari. Karena dalam setiap berkat kan gitu. Oke Pak. Baik. Selanjutnya Pak, ada lagi yang bertanya seperti ini. Kemanakah persepuluhan itu harus kita bawa? Ya kan? Dan diserahkan kepada siapa? Apakah para pelayan Tuhan di gereja seperti pemain musik, WL, worship leader, dan lain-lain berhak mendapatkan persepuluhan? Karena mereka juga kan dianggap pelayan Tuhan atau golongan Lewi seperti itu. Gimana itu Pak? Ya, saya baca aja ya dalam Bilangan pasal 18. Bilangan pasal 18 ayat 24 dikatakan begini. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Jelas di sini kepada orang Lewi. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Ini orang Lewi, suku Lewi. Ayat 25. Tuhan berfirman pada Musa, lalu haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, di sini orang Lewi ya, sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus pada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Jadi hamba Tuhan juga berpersepuluhan lagi. Ini makanya GPD itu Alkitabiah sebenarnya. Hamba Tuhan berperpuluhan ke organisasi kan begitu. Nah kemudian ayat 27, dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu sama seperti gandum dan seterusnya. Nah kemudian saya ke Ulangan pasal 12. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Jadi saudara lihat di sini tempat sebagai tempat kediamannya ya, yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah kamu harus cari dan di sanalah kamu harus pergi. Ayat 6. Kesanalah kamu harus bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu. Kemana? Ke tempat kediaman Allah. Nah, dalam Maleakhi 3:10 dipakai istilah bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi ke rumah Tuhan, gereja.
Oke Pak, tetapi Iya. ada tadi yang masih harus lebih dijelaskan itu. Apakah persepuluhan itu bisa langsung dibawa jemaat, langsung dikasih kepada pelayan-pelayan, pemain musik, worship leader, karena mereka merasa jemaat ini, udahlah, Pak Gembala itu kan udah banyak uangnya, orang ini masih belum dapat ini. Nah, mereka dianggap juga sebuah jadi keturunan Lewi, itu bagaimana itu? Iya, mungkin saya kembangkan malah pertanyaannya. Karena ada juga penyelama mengatakan bahwa diberikan juga pada janda-janda, kan begitu. Tapi begini, kita kembali dari 3 bagian ayat Alkitab yang saya baca tadi, baik dari Bilangan maupun Ulangan dan Maliaki, akhirnya mereka mengatakan tempat di rumah perbendaharaan. Apa artinya rumah perbendaharaan? Itu gereja itu rumah perbendaharaan. Artinya apa? Berarti di gereja itu dikumpulkan segalanya, kemudian dibagi-bagi. Jadi gerejalah yang bertugas membagi kepada siapapun yang dianggap penting. Ya. Nah, jadi baik janda-janda, sambil satu contoh misalnya, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 kan ada satu masalah di sana dikatakan karena pembagian kepada janda-janda terabaikan. Itu kan konteks gereja. Ya. Sehingga akhirnya Petrus dan teman-teman mulai buat rapat jemaat mengangkat 7 orang yang mengerjakan tugas-tugas itu. Karena apa? Pembagian kepada janda-janda. Jadi kalau kita kembali ke Alkitab, semua prosedurnya itu ada. Ya. Tapi bawa dulu ke tempat kediamanku, kata Tuhan, Ya. supaya ada perbendarahan di sana. Jadi setiap orang yang terkait dengan pelayanan gereja, baik pelayannya maupun jenis pelayanan itu, Ya. untuk itulah digunakan itu semua. Kalau kembali tadi dalam Bilangan dikatakan orang-orang Lewi yang memang mereka nggak punya pusaka, artinya apa? Mereka memang datang melayani. Dan Paulus juga pakai istilah yang lebih bagus lagi. Dia katakan bahwa orang yang melayani tempat kudus berhak hidup dari tempat kudus. Orang yang melayani di rumah Tuhan berhak di rumah Tuhan. Itu dalam 1 Korintus pasal 9 kan dikatakan begitu. Jadi setiap orang yang hidup dalam pelayanan, yang ikut terlibat dalam pelayanan, dia berhak. Ya. Cuma barangkali begini Pak Luan, artinya begini, kadang kan di gereja juga sebetulnya ada orang, apakah setiap orang ikut pelayanan di gereja berhak dapat? Jangan-jangan aser juga dapat. Nanti semua dapat, lama-lama pendetanya nggak kebagian, karena keberatan beban daripada. Nah, itulah sebabnya di gereja biasanya ada istilah volunteer. Volunteer adalah orang-orang yang menyiapkan diri, waktu, tenaga untuk pelayanan, tapi dia tidak mau Secara sukarela, Pak, secara ya? sukarela, karena dia merasa saya punya penghasilan, saya punya pekerjaan. Tapi kan ada juga orang-orang dalam gereja memang menggantung hidupnya di situ. Ya. Jadi kalau tadi Bapak tanyakan, boleh nggak langsung pada person? Harusnya tidak, itu akan menimbulkan ketidakteraturan. Berarti bisa juga dianggap itu oleh jemaat ketidakpercayaan barangkali kepada gembala jadinya. Nah, Makanya mereka jadi bypass kepada pelayan-pelayan yang di bawah ini. Gimana tuh? Kalau kita kembali konsep Maliaki, Pak, itu sebabnya kalau ada perbendaharaan berarti ada manajemen di sana. Ada manajemen. Ada manajemen. Jadi ada orang yang mengelola itu kan. Ada pengaturan keuangan di Iya. dalamnya. Jadi kalau saya kaitkan juga Kisah Rasul pasal 6 tadi, ada orang yang ditugasi mengatur itu, mengurus itu. Sehingga Petrus katakan apa? Saya tidak mau mengabaikan pelayanan firman hanya gara-gara melayani masalah-masalah begini gitu. Ya. Karena lagi ada ini isu-isu di luar sana. Kalau kita mau kasih perpuluhan, kasih dulu orang tuamu katanya. Kasih tetanggamu belum perlu, orang lain, nanti terakhir baru gereja katanya. Nah, gimana ini lagi ini? Kita kembali ya. Komitmen dari Yakub mengatakan dari semua berkat yang kau terima, ku kasih dulu persepuluhan kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau Yesus juga pernah mengatakan apa? Ada orang mengabaikan pelayanan pada orang tua gara-gara pelayanan pada Tuhan. Yesus juga nggak mau. Ya. Tuhan yang lain. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, memang 10% itu persepuluhan itu memang bawa dulu ke rumah Tuhan. Kalau mau menolong yang lain silahkan dari sisa yang lain. Saya pengen analoginya kan begini, ketika Yesus berkata, berikan kepada kaisar yang kaisar punya, kepada Tuhan, kepada Allah yang Allah punya. Itu kan konteks pajak. Apakah bisa di perpajakan misalnya kita katakan, saya kurangi pajak saya karena saya sudah beli ini, beli itu, memberi si A, memberi si B. Bisa nggak? Kita pakai aja. Karena itu equal. Yesus menggunakan itu kan secara seimbang.
kepada Allah yang Allah punya, kepada kaisar yang kaisar punya. Ya imbang dong. Ya. Bisa nggak kita katakan pada pemerintah, saya bayar pajak dikurangi karena saya ngirim sama orang tua saya gitu? Nah, Bisa nggak? Kan nggak bisa. Ya. Nah, saya kira sama seperti mungkin yang Bapak bilang tadi, beri kepada kaisar yang kaisar punya, kepada Tuhan Yang Tuhan punya. Tuhan punya. Itu mungkin ya kan? iya. Ya kalau memang mau kasih kepada orang tua, kasih. Tapi Ya, bukan perpuluhan ini. Betul, itu di luar Tuhan, di luar kaisar kan? Ya, Berarti ada yang tanggung jawab memang tanggung jawab sosial. betul. Kan begitu. Harusnya begitu, Pak. Jadi supaya tertib. Tapi tadi Pak, agak menarik sedikit mengenai kata pusaka itu. Mereka memang tidak menerima karena Iya. Suku Lewi maksudnya ya. suku Lewi Iya. kan. Tetapi kan sekarang jadi digeneralkan semua gitu. Ada yang harus menerima padahal dia punya ada bisnis juga. Tapi memang seharusnya yang menerima itu adalah orang-orang yang tidak ada milik pusaka dalam arti pendukung ekonominya. Kan Iya. kira-kira begitu Iya. Pak. Nah Bapak bisa gimana? Iya, jadi kalau kita kembali, mengapa dalam bilangan pasal 18 Musa menjelaskan itu, Israel kan 12 suku. Ya. 12 suku, 11 suku itu dikasih mereka bagian-bagian pusaka mereka di tanah Kanaan. Tetapi suku Lewi nggak dikasih. Kenapa? Mereka dikhususkan mengurusi rumah Allah, bait Allah. Dan akhirnya Musa mengatakan, ya milik pusakamu ya bait Allah itu. Hidupmu di bait Allah, dapat penghasilan di bait Allah. Jadi sebenarnya itu latar belakangnya. Dan kalau kita berhitung secara ekonomi, saya coba menghitung, kalau ini dilakukan secara baik, pastilah pendeta itu lebih kaya dari jemaat. Kenapa? Mari kita berhitung begini ya. Pak Oluan sebagai jemaat misalnya, Ya. Bapak punya penghasilan 100%. Kemudian memberikan ke gereja 10%. Bapak tinggal punya berapa? 90. Nah, saya sebagai gembala misalnya. Nah, kalau masing-masing jemaat berikan dia 11 suku Lewi ini, di luar Lewi ini, masing-masing berikan 10%. Berarti Lewi dapat berapa persen? 11. 110%. 110 ya. Sementara suku lain tinggal 90. 90. Iya. Jadi jangan cemburu kalau pendeta lebih kaya. Wah, 110% dia dapat. Nah, itu yang poin pertama. Tapi yang kedua pertanyaan Bapak tadi, siapa yang dapat itu? Gini, ya. saya memahami panggilan ada 3 dalam Alkitab. Yang pertama panggilan keselamatan. Ya. Setiap orang dipanggil untuk selamatkan. Nah, orang yang udah diselamatkan otomatis dapat panggilan kedua, dia panggilan pelayanan. Nah, panggilan pelayanan artinya apa? Setiap jemaat harusnya terlibat pelayanan. Mau apapun itu. Nah, mungkin ini yang Bapak tadi katakan kan, orang yang terlibat pelayanan di gereja. Ya. Tapi ada yang ketiga panggilan khusus. Artinya apa? Yang memang dia memposisikan diri sebagai suku Lewi. Yang tidak punya kegiatan apapun, yang memang hidup dari rumah Tuhan. Itulah panggilan khusus. Nah, mungkin yang sering terjadi kan di nomor yang 2 ini yang Bapak maksud barangkali. Iya, iya. Dia punya panggilan pelayanan, Iya. tetapi dia ingin berkat khusus. Nah, Berkat dari panggilan khusus. iya. Kalau saya mendorong sih, akan rugi kalau yang panggilan pelayanan mengambil berkat khusus. Karena apa? Itu bukan porsinya dia. Iya. Lebih baik dia secara tulus melayani Tuhan supaya Tuhan berkati pekerjaannya, berkati usahanya. Iya. Sebab kalau yang panggilan khusus ini dapat dari persepuluhan, itu kan memang mereka tidak terlibat apapun di luar, memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, untuk gereja, untuk penggembalaan, seperti itu. Karena sering gini Pak juga di gereja seperti tadi sudah seolah-olah kalau dia jadi pelayan dia harus dapat berkat khusus dari gereja, dari persembahan. Iya. Padahal dia punya bisnis di luar. Ya, cuma karena saya kan sudah diangkat pelayan di gereja ini, maka saya juga harus sama dengan yang ini yang juga menerima persembahan gitu. Tanpa disadari sepertinya jadi apa? Gereja harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk hanya pelayan-pelayan ini. Jadi pendeta yang jadi kebingungan untuk mengangkat pelayan-pelayan ini semuanya. Oke. Gimana? Jadi begini, saya coba masuk ke tadi itu kembali ya. Orang bawa persembahan itu ke rumah Tuhan berarti untuk Tuhan, bukan untuk pendeta. Iya.
ke rumah Tuhan untuk Tuhan. Orang-orang yang hidupnya untuk Tuhan berarti hidup dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menghidupi mereka? Dari perbendaharaan rumah Tuhan. Ya. Nah, kan begitu ya. Berarti dia fokusnya untuk Tuhan, maka Tuhan memberi upah. Mesti ingat barangkali kita paham ketika Yesus mengatakan kalau kamu melakukan sesuatu, termasuk memberi sesuatu, tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu, biar hanya Bapamu di sorga yang tahu. Sebab kalau manusia sudah memberi upah kepada kita, maka Tuhan tidak lagi berkewajiban beri upah kepada kita. Artinya apa? Kita kehilangan upah dari sorga. Nah, saya coba ambil analogi ini atau pemahaman ini untuk melihat. Ketika seorang ke gereja misalnya dapat upah, dia upah dari Tuhan apa dari gereja? Kalau saya merasa sebagai pendeta, saya nggak dapat upah dari gereja, tapi dari Tuhan. Langsung dari Tuhan. Tapi kalau saya dapat upah dari gereja, dari pengurus gereja, saya kehilangan upah dari Tuhan. Nah, saya ingin tanya begini. Ketika Anda ikut pelayanan di gereja, Anda lebih memilih upah dari gereja apa dari Tuhan? Kalau Anda utamakan upah dari gereja, hati-hati loh kehilangan upah dari Tuhan. Padahal upah dari Tuhan jauh lebih besar. Betul nggak? Kalau manusia mengupah kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan, betul? Tapi kalau Tuhan, dia buat kita berhasil berapa kali lipat? Minimal 30 kali lipat. 60, 100 kali. Itu sebabnya pilih upah dari Tuhan aja, jangan dari gereja. Oke Pak, cukup menarik, tapi masih ada lagi. Nah, terus bagaimana kita menentukan nominal perpuluhan? Apakah persepuluhan itu dihitung dari penghasilan kotor atau bersih gitu ya? Kotor atau bersih. Bagaimana jikalau bisnis itu rugi? Nah, bagaimana pemasukan belum bisa menutup biaya operasional? Belum lagi mana mau bayar perpuluhan, kata mereka. Bagaimana itu? Iya, istilah perpuluhan dari penghasilan. Kan penghasilan berarti keuntungan. Kalau bisnis keuntungan, penghasilan, kalau orang bekerja namanya gaji. Berarti berapa gaji yang saya dapat? 10/10 saya berikan. Kalau saya orang bisnis, berapa keuntungan saya akan berikan. Memang kalau bisnis, ada orang bisnis bisa untungnya dihitung harian. Ada juga harus hitung mingguan atau bulanan, bahkan tahunan, kan begitu kan? Berarti dia memberikan persepuluhan sesuai dengan hitungan itu. Nah, kalau pertanyaan Bapak, kalau dia rugi gimana? Ya nggak perlu pada perpuluhan. Pakai apa? Dari mana hitungannya? Orang namanya juga defisit. Tapi kalau ada keuntungan, dari situlah berikan. Saya misalnya pernah satu ketika ditransfer orang, dia katakan ini perpuluhan perusahaan saya. Selain dia juga berikan persepuluhan bulanan. Dari ini. Bahkan ada juga satu ketika jemaat berkata begini kepada saya, Pak, saya tidak pernah bisa menghitung keuntungan saya, tapi saya punya usaha, Pak. Nah, kira-kira Bapak saran apa sama saya? Sebab saya takut kalau saya katakan perpuluhan, angkanya nggak pas. Karena saya nggak bisa menghitung, Pak. Akhirnya dalam diskusi dia tanya saya. Sampai pada diskusi dia katakan, Pak, listrik gereja kita berapa bayarnya sebulan? Saya katakan 6,5 juta. Bagaimana Pak kalau itu kutanggung, kuanggap perpuluhanku? Karena dia bilang, saya nggak pernah bisa menghitung. Saya katakan, oke Pak, listrik tanggung jawab saya. Tapi aku anggap perpuluhanku Pak ya. Saya bilang, jangan bilang perpuluhan, buat aja komitmen. Komitmen saya bayar listrik gereja. Karena apa? Ketika bilang perpuluhan, hitungannya harus pas loh. Jadi kalau Anda nggak bisa hitung pas, buat aja komitmen saya untuk bayar listrik gereja. Nah, selebihnya ya. Jadi orang tadi yang mengatakan bahwa tidak bisa kuhitung, itu gimana caranya gitu? Bapak coba bisa lebih detail supaya itu jadi perpuluhan bagaimana? Iya, jadi memang sih Tuhan ingin perpuluhan ini sebenarnya secara tidak langsung Tuhan mengajar kita supaya menata keuangan kita. Supaya mulai menghitung berkat-berkat Tuhan. Secara jujur kita lebih suka menghitung pengeluaran pada penerimaan kan. Udah habis uangku sekian, tapi nggak pernah hitung aku dapat sekian, aku dapat sekian. Perpuluhan ini menghitung pemasukan Pak, bukan pengeluaran. Jadi kalau kita belajar dari Tuhan, sebenarnya yang Tuhan mau, tolong hitung penerimaanmu. Dan berikan pertanggungjawaban atau laporan kepadaku lewat persepuluhan. Artinya apa? Kalau hari ini kau berikan 100.000 berarti engkau mengatakan Tuhan,
keuntunganku bulan ini 1 juta. Ya. Karena juga Pak, sebelumnya juga kan ini seringkali terjadi. Dia bilang gini, Pak, pemasukan saya 50 juta. Ya. Pengeluaran saya 45 juta. Maka perpuluhan dari 5 juta lah aku kasih. Gitu. Bagaimana kira-kira menurut Bapak? Ya pengeluaran apa dulu itu? Jangan nanti dikeluarkan uang sekolah anaknya, bayar listrik rumahnya, operasional katanya. Operasional rumah. Bukan dari situ lah. Ya berarti semuanya nol lah. Apakah dari 50 itu atau yang dari 5 juta ini? 50 juta tadi atau dari 55 juta? Kembali Pak, 50 juta ini sebenarnya penerimaan apa ini? Ya inilah, katakanlah ini kita sebagai gembala. Masuk persembahan, perpuluhan semua di kantong kolekte itu kan. Lalu dihitung, bendahara bilang sekian Pak katanya. Kalau saya sih ya udah bikin persepuluhan gitu kan. Nah, tapi ada yang berkata, ya saya kan belum potong listrik, saya belum potong ini gaji ke staf-staf ini, saya belum kasih apa ini air lagi, ini lagi semuanya. Lalu tinggallah hanya sekian. Lalu persepuluhannya itu yang dikasih. Nah, kita jadi susah juga untuk meyakinkan orang seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira pendapat Bapak? Ini memang banyak versi, tapi saya mau ambil contoh tentang saya lakukan di gereja saya, boleh? Ya, silakan. Yang saya lakukan di gereja saya adalah dari semua penerimaan ini dikelola sama bendahara gereja. Baru di akhir bulan, 1/10 dari semua penerimaan itu diserahkan kepada saya sebagai persepuluhan gereja. Jadi terhitung seperti itu. Dan saya menghitung kembali berapapun yang saya terima. Kebiasaan saya dengan istri saya sejak menikah adalah mau kapanpun itu setiap ada berkat langsung kami sisihkan 10%. Baru akhir bulan kami hitung, oh sekian penghasilan kita. Jadi berjenjangnya begitu gereja. Karena manajemen gereja seperti itu Pak. Saya tidak mengharuskan yang lain seperti itu. Gereja saya seperti itu. Jadi 10% kasih ke kita sebagai gembala, persepuluhan gereja. Baru gembala juga memberikan persepuluhan itu kepada organisasi. Saya sebagai orang GPDI gitu. Lalu itulah tadi yang dikelola lagi untuk yang termasuk janda-janda, termasuk staf-staf gereja gitu ya. Betul. Jadi bukan sisa. Jadi dari semua income, nggak dihitung pengeluaran. Kalau hitung pengeluaran ya berat Pak. Barangkali tinggal sedikit. Jangan-jangan minus. Tapi itu nggak ada alasan kalau income gereja ya. Karena tadi dikatakan orang Lewi juga bayar kan persepuluhan kan? Nah itu. Jadi semua yang dibawa ke rumah Tuhan dibagi-bagi, orang Lewi juga bayar lagi perpuluhan. Kan seperti itu. Jadi jenjangnya ada. Artinya bahwa perpuluhan mengikat setiap orang. Nah, ada lagi nih Pak. Ada pengalaman dari netizen atau jemaat merasa takut jika tidak membayar perpuluhan. Kenapa? Karena kalau nggak bayar perpuluhan nanti kamu akan dikutuk, ya kan? Nggak diberkati. Dan itu sama dengan merampok Allah, katanya gitu. Jadi bagaimana kira-kira menurut pendapat Bapak kalau hal seperti ini terjadi? Baik. Kitab Nabi Maliaki adalah kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Dan kita sama-sama tahu ini adalah terakhir kali Allah bicara begitu keras kepada umat Israel. Setelah itu Allah berdiam diri 400 tahun. Nah, salah satu yang Tuhan bicara keras pada mereka adalah masalah perpuluhan. Coba kita lihat di dalam Maliaki pasal 3, saya akan baca mulai ayat yang ke-6 ya. Maliaki pasal 3 mulai ayat yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ingat, aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Perhatikan, menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu harus kembali? Perhatikan 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Lihat, tegas.
Nabi Maliaki diminta Tuhan menyampaikan mengenai persembahan persepuluhan, menipu aku mengenai persembahan persepuluhan. Ayat 9, Ya. kamu telah kena kutuk, Ya. tetapi kamu masih menipu aku. Kutuk di sini dikaitkan dengan apa? Perpuluhan. Nah, apa itu kutuk yang dikatakan di sini? Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11 perhatikan. Ya. Aku akan menghardik bagimu binatang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ya. Jadi kutuk di sini dikaitkan dengan pekerjaan, hasil panen. Ketika mereka menipu Tuhan, mereka kena kutuk, dan Tuhan akan mencabut kutuk itu kalau mereka kembali kepada Tuhan dengan membayar persepuluhan. Apa yang Tuhan lakukan? Mencabut kutuk dengan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisin dan seterusnya. Ya. Jadi persepuluhan memang keras bagi Tuhan. Ya. Nggak ada kompromi. Kamu menipu aku, makanya kamu kena kutuk. Ya bukan aku nakutin nih Pak. Mungkin kita katakan, lo kok masih perjanjian baru ada kutuk. Ya mungkin kita nggak pakai istilah kutuk, konsekuensi. Ya, kalau dia nggak melakukan ya terjadi. Ya menipu Tuhan akibatnya. soalnya. Menipu Tuhan akibatnya lihat. Apa yang terjadi pada pekerjaanmu, apa yang terjadi pada bisnismu. Ya. Tapi kalau engkau berikan persepuluhan, aku menghardik itu semua. Ya. Nah, bahkan disinilah satu-satunya ayat yang Tuhan menantang orang, uji aku yuk, uji aku. Ya. Jadi persepuluhan itu ujian terhadap Tuhan. Kita menguji Tuhan dan Tuhan menguji kita. Ya. Jadi Tuhan menguji kita dan Tuhan katakan uji juga aku yuk. Ya. Artinya apa? Kalau engkau lulus ujianku, maka aku juga akan melakukan sesuatu kepadamu. Ya. Betul sekali. Iya. Harusnya Jadi, begitu Muhammad perpuluhan. Jadi bukan soal nakut-nakuti. Bukanlah ya. Dan harus takut memang. Ya, bukan nakut-nakuti ya, memang begitu Memang aturannya. begitu. Kan Sama jelas ini seperti kamu orang- kena kutuk katanya di sini. Iya, iya. Baik Pak, ini cukup jelas supaya juga nanti ya kita semua tahu, dan Holy Lovers, jemaat-jemaat Tuhan, bahwa memang dengan memberi persepuluhan itu sebenarnya berkat bagi mereka. Iya, iya. Kalau tidak, ya akhirnya kan kutuk yang terjadi. Jadi ini penting sekali. Oke Pak, jadi sebelum berakhir pertemuan kita ini, kira-kira apa closing statement Bapak untuk acara Ya. kita ini? Puji Tuhan. Saya berterima kasih buat kesempatan ini ya. Setelah kita coba diskusi, satu hal yang saya pahami adalah firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dilakukan. Jadi kalau kita perdebatkan firman Tuhan, kita kehilangan berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, bawalah segala saya ulangi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Lakukan, lakukan, lakukan. Tuhan berkati. Nah, baiklah Holy Lovers, kita sudah mendengar tadi pemaparan dari hamba Tuhan Bapak Pendeta Elim Simamora yang begitu luar biasa. Dan saya ucapkan juga Pak, terima kasih untuk kebersamaan selama beberapa menit terakhir ini. Dan kiranya apa yang sudah disampaikan itu menjadi berkat kepada semua pendengar-pendengar kita. Ya. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Nah, karena itu Holy Lovers semuanya, kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.